6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tuanya, para siswa korban perundungan melapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 km. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Ada orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu tuh dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan baik pelaku maupun korban dan sejumlah saksi. Kasus ini juga dalam penanganan pihak Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal II diserahkan pada pihak keluarga. Sementara polisi terus mendalami kasus ini dengan memeriksa 9 orang saksi. Polda Kepulauan Riau menyerahkan jenazah korban insiden meledaknya kapal MT Federal II pada keluarga. Dari seluruh korban, 2 korban akan dimakamkan di Batam. Sedangkan 8 korban lainnya dibawa keluarga ke kampung halamannya di Pekanbaru, Medan, dan Palembang. Hasil otopsi menyebut para korban meninggal dunia akibat luka bakar identik. Sementara itu ada 21 korban luka akibat peristiwa itu, 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Mutiara ID Batu Aji, Batam. Semua sudah selesai, ya. Jadi kita memang bekerja. Kita harapkan setelah proses identifikasi ini bisa segera korban kita kembalikan ke keluarganya dan pihak keluarga juga dari kemarin menemani proses identifikasi itu, sehingga pada pagi hari ini kita sudah serahkan semua korban-korban yang kita identifikasi, di mana ada 2 yang di Batam, kemudian tadi ada 8 ambulan yang kita proses evakuasinya ke rumah sakit Medan, kemudian Palembang dan Pekanbaru. Saat ini Polres Barelang telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus ini dan masih diperiksa secara intensif. Dari Batam, Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni pertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling sampaikan permintaan maaf. Inspirasi lagi ya, jangan lupa positif dan rajin. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan.
Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala Seman 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis pagi. Amar Zoni dipindah bersama dengan 5 narapidana lainnya. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Amar Zoni 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017. Peluang bebas dirinya pada Desember 2025 melalui program asimilasi kini pupus. Kali pertama kasus narkoba yang melibatkan Amar Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu Amar Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya kali ini Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam rutan Jakarta Pusat. Amar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan termasuk Amar Zoni. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus.
Tim Liputan iNews melaporkan.